Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apa sudah terdengar jelas? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Putus-putus tidak? Tidak, Bu. Lancar, Bu. Lancar. Nanti kalau putus-putus bilang ya. Artinya kalau putus-putus saya harus menutup kamera saya berarti ya. Ini cuaca agak tidak clear. Oke, saya akan mulai dengan share screen, sedikit mengulas materi yang kemarin. Saya share screen dulu ya. Kok hilang? Sudah kelihatankah? Sudah, Bu. Nah, ini yang kemarin mau saya contohkan, kemarin nggak sempat menampilkan di komputer ya. Jadi bagaimana bukan menghitung ya sebenarnya, terkait dengan peluruan alfa misalnya. Gimana cara menghitung tenaga peluruan alfa ketika diberikan aras-aras tenaganya. Ya. Kalau ini mah gampang ya sebentar. Nah ini maksud saya yang ini. Ini bentuknya PDF. Jadi biasanya bisa dipastikan juga ya. Kalau peluruan alfa berasal dari tingkat tereksitasi yang dia akan turun ke tingkat dasar ya. Ke tingkat dasar, ke tingkat di mana dia mencari stabil. Kalau dia di tingkat ketika turun itu belum stabil, maka dia akan berusaha turun lagi dengan entah memancarkan alfa atau yang lain gitu ya. Jadi biasanya ada beberapa tingkat tereksitasi sampai dasar gitu ya, sebelum sampai dasar. Gitu. Jadi bisa E1, E2, E3 dan seterusnya. Nah, contohnya di sini adalah nggak bisa udah utuh ya ini ya. Nih, misalnya AM341. AM341 ini ada 6 tingkat tenaga alfa. Kok ketutup pipi sih carane. Ketutup. Diturunkan sedikit sekali. Mau, ya sudah enggak apa-apa. Tapi ini sudah singkat dasar ini dari mulai 0 tingkat E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Jadi sebenarnya ada 7. Gimana? Boleh ya. tolong di-record, maaf. Oh iya sebentar. Makasih, Bu. Lupa. Oke, lupa. Recording in progress. This meeting is being recorded. Oke, jadi kita mulai ya. Contoh saja misalnya peluruan AM241. Dia memiliki 7 aras energi, tetapi hanya punya 6 tingkat tenaga alfa. Jadi tidak setiap dia turun energinya, turun aras energinya melalui peluruan alfa. Bisa juga peluruan gamma dan sebagainya. Nah, alfa di sini ditunjukkan dengan warna biru. Karena dia hanya punya 6, maka di sini kok ketutup ya yang satu. Ada alfa 1, alfa 2 sampai alfa di sini sampainya alfa 7, tetapi alfa 4-nya kosong. Artinya tidak ada peluruan dari AM241 ini ke aras yang ke sini, ke 4, 1, 2, 3 ke sini ya. Tidak ada sehingga dia kosong. Tetapi namanya tetap tidak masuk, jadi dilompati begitu ya. Jadi alfa 5-nya berada di bawahnya sini. Bukan berarti alfa 5 ini alfa 4 tidak ya. Jadi alfa 4-nya yang kosong. Ini menunjukkan bahwa di sini memang ada
yang kosong gitu loh. Jadi tidak ada aras tenaga tapi dia tidak terlewati oleh peluruan alfa gitu. Nah, di sini masing-masing tenaga alfanya sudah ada tulisannya. Artinya di sini alfa 1 dia mempunyai tenaga 5.314 kilo elektron volt. Gitu ya. Jadi semakin ke bawah diperlukan tenaga alfa semakin besar di sini ya. Jadi kalau dia hanya ke aras sini dengan di berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 aras ke-6 ya dari bawah ya, dari dasar. Nah, ini hanya dibutuhkan tenaga peluruan alfa sekian. Tetapi kalau meluruh ke alfa 6 misalnya dibutuhkan tenaga peluruan alfa jauh lebih besar gitu. Yang di belakang yang persentase ini adalah peluruan yang terboleh jadi ya. Artinya yang lebih besar ini yang sering terjadi adalah di alfa 5 ini gitu ya. Ini lebih sering terjadi. Ada juga beberapa yang jarang terjadi di situ. Nah. Kemudian dari informasi itu di sini ada paritas, nanti kalau dibutuhkan paritas dari paritas berapa ke paritas berapa. Nanti kalau mungkin di peluruan gamma diperlukan untuk menghitung dari paritas berapa ke berapa di situ. Mungkin di sini belum saat ini. Nah, kemudian di sini ada tenaga gammanya di sini. Di sini tenaga gammanya ditulis sesuai dengan dia dari aras berapa ke berapa dengan tenaganya berapa gitu ya. Artinya gamma 32 ini berasal dari aras yang ini. Jadi pada tenaga 32 ke 0. Kemudian aras 60 ini juga dari ke tenaga 60 ke 0 gitu ya. Nah, gamma 99 ini ya, gamma 99 berarti dari berapa ini? 158 ke 60. Ya. Bukan 103 dari 98, 103 Bu. ke 0. Ya? Bukan 98, Bu. Berapa itu mestinya? 98. 60. Berapalah angkanya ya. Gitu. Artinya bahwa tenaga peluruan gamma misalnya ini ya, gampangnya ini 103 itu berarti radiasi gamma dari alfa 3 ke alfa 7. Dari alfa 3 ke alfa 7 dia mendapatkan gamma 37 namanya, besarnya adalah 103. Jadi ini namanya gamma 37, besarnya 103 kilo elektron volt. 37. Itu. Ya, nanti angkanya disesuaikan kalau salah tulis ya, salah hitung kali. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau energi gammanya ya benar bisa dihitung dari itu. E alfa 3 ya. E alfa 3 atau E alfa J ke minus E alfa I yang di bawah, J yang di atas. Atau ini tulis, lihat itu. Nah, di sini bisa ditulis seperti ini. I-nya di atas, J-nya di bawah, berarti ini kan E alfa I yang alfanya. Yang di bawah E alfa J. Energi gammanya adalah energi gamma IJ, jadi E alfa J minus E alfa I. Atau bisa juga kalau tenaga gammanya dihitung dari EI minus EJ gitu. Ini ketutup dikit. Yang di bawah ini EJ ya, gitu. Nah, itu kira-kira penjelasan dari kemarin yang mau saya tambahkan. Saya kira cukup jelas, nanti dihitung sendiri ya. Kalau ada yang salah mungkin bisa dibenarkan. Oke. Kemudian yang hari ini adalah peluruan beta.
Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Peluruan beta. Jadi mau saya urutkan alfa, beta, gamma. Lebih enak begitu ya mengingat-ingatnya. Nah, jadi ini grafik kestabilan. Ya. Kalian bisa mencocokkan di situ mana alfa, mana beta minus, beta plus yang lebih sering terjadi. Jadi peluruan beta ini merupakan tipe peluruan radioaktif yang lebih sering terjadi ya. Lebih sering terjadi karena kurva yang ada di sekitar kestabilan ini bisa melakukan baik beta plus, beta minus ya dengan mudah. Bisa jadi dia hanya beta plus saja, bisa jadi beta minus saja, atau bisa kedua-duanya secara langsung itu bisa gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi elektron beta yang dipancarkan bisa berupa elektron negatif, bisa juga positif di sini. Gitu ya. Penemuan tentang radioaktivitas beta ini awalnya oleh Chadwick ya 1914 bahwa ditunjukkan di situ bahwa peluruan beta ini distribusinya adalah kontinu. Nah, kita lihat di sini misalnya contohnya ada karbon 14 ada 6 proton 8 neutron memancarkan beta minus menjadi nitrogen 14 sama-sama 7 proton 7 neutron di sini. Kemudian dia memancarkan antineutrino dan namanya beta minus berarti dia elektron. Kemudian beta plus ya, misalnya karbon 10 menjadi boron tetap 10 juga. Di sini memancarkan beta plus. Awalnya karbon 6 proton 4 neutron menjadi boron 5 proton 5 neutron. Ada neutrino dan positron. Artinya di sini selain ada elektron dan positron ada disertai dengan pemancaran antineutrino maupun neutrino. Nah, awalnya bagaimana kok ada neutrino, ada antineutrino? Tentunya ada sejarahnya ya. Kita lihat. Ini masih contoh beta minus ya dari radon. Nah, awalnya adalah adanya neutrino di sini. Nah, jadi walaupun memancarkan positron dan elektron, ternyata kontinu tadi spektrumnya. Nah, sehingga sedikit agak membingungkan. Kenapa? Karena mengingat massa inti induk dan inti anak itu sudah tertentu ya, inti induk, inti anaknya sudah tertentu, energi maksimum positron atau elektron yang dipancarkan juga sesuai dengan selisih inti anak dan inti induk. Nanti kalau kita lihat di pemancaran rumusnya, mau dibaca dulu ya, baca dulu deh. Sebelum ke rumusnya. Oke, baca cepat. Nah, kita lihat. Mula-mula rumusnya seperti ini. XAZ menjadi XAZ plus 1 plus beta minus. Atau XAZ Z min 1 di sini ada beta plus ya. Ya. Tentunya ada massa inti induk. Saya keluarkan saja dulu. Massa inti induk ya di sini. MP aksen ada massa inti anak. Nah, peluruan ini masih memenuhi kelestarian massa dan tenaga seperti biasanya ya. Massa inti induk ini dikalikan C aksen, kemudian yang di sisi kanan dikalikan C aksen juga, dan karena ini peluruan maka ada tenaga kinetik ya, tenaga kinetik anak dan ada
tenaga kinetik elektron. Juga memenuhi kelestarian momentum linier. Kelestarian momentum linier. Jadi momentum dari inti anak, momentum dari inti anak ini akan sama dengan momentum dari betanya gitu ya. Gitu. Nah, di sini energi kinetik recoil anaknya bisa dituliskan ini waduh ketutup lagi. Ini tenaga kinetik inti anak ya. TD-nya sama dengan PD kuadrat per 2 MD aksen. Bisa juga ditulis seperti ini. Ya, bisa seperti ini juga. Di mana energi kinetik elektronnya akan sama dengan ini dari persamaan di sini. TE ini adalah energi kinetik yang elektron yang dipancarkan. Di sini massa ME, massa elektron jauh lebih kecil dari massa inti anak. Jadi massa di sini jauh lebih kecil dari massa ini. Pastinya harus begitu ya. Kalau di sini kecil sekali kan tidak mungkin ya. Gitu. Nah, dari situ ternyata ada penyimpangan. Nah, penyimpangan hukum kelestarian. Ya. Jadi karena massa elektron ini jauh lebih kecil daripada massa inti anak, akhirnya nanti kan energi kinetik atau energi recoil tadi ya, ini diabaikan. Ya, energi recoil yang di depan tadi ya. Kok lanjut terus sebentar. Ini ya, energi recoil yang maksudnya adalah yang ini. Akhirnya diabaikan. Sehingga energi kinetik partikelnya hanya seperti ini gitu. Nah, ini ada semacam ketidaksesuaian ketika kita mencoba bahwa dari menghitung helium 62 menjadi lithium 63 plus elektron di sini. Ada sedikit jejak jejak partikel hasil yang berbeda. Ini ditunjukkan. Ini lebih lengkapnya ada di buku Meyerhof halaman berapa ya. Nah, hasil pada gambar ini ya, ini akan tidak sesuai dengan hukum kelestarian momentum ini. Kalau di sini ditunjukkan bahwa momentum inti anak ini dan momentum partikel betanya tidak berlawanan arah. Tidak berlawanan arah. Saya keluarkan semua. Itu tentang hukum kelestarian momentum. Kemudian jika ditinjau dari model inti proton neutron ya. Inti dengan nomor massa ganjil 3 di sini akan memiliki momentum sudut yang bernilai bilangan bulat plus tengahan gitu ya. Bilangan bulat plus tengahan. Dan spinnya elektron kan setengah. Maka momentum sudut inti yang memancarkan elektron ini berubah setengah gitu ya. Nah, sedangkan kalau dilihat di sini 13 helium 1E di sini akan berbeda. Harusnya di sini bulat ya. H31 ini seharusnya bulat. Kenapa bulat? Kenapa bulat?
Karena H31 ini memiliki momentum sudut tengahan, kemudian elektronnya spinnya setengah. Sedangkan berdasarkan model neutron proton yang sudah kita pakai ya, bukan model proton elektron tapi neutron proton, momentum sudut H ini adalah tengahan. Jadi artinya ada ketidaksesuaian ketika dicermati. Nah, akhirnya ini si Pauli mengusulkan adanya sesuatu partikel baru yang menyertai. Awalnya namanya belum neutrino ya, tapi ada sesuatu partikel baru yang menyertai tetapi bermuatan 0. Muatannya 0. Agar ketika diamati tadi hukum kelestarian muatan tadi tidak menyimpang. Nah, partikelnya kecil di sini ya, dari keluarga lepton. Nah, di situ ternyata namanya neutrino dan antineutrino. Nah, sifatnya apa? Masanya sangat kecil, tidak bermuatan, dan momentum sudut spinnya adalah setengah. Nah, dengan adanya usulan ini, yang akhirnya namanya neutrino ini, tenaga partikelnya nanti hanya berupa tenaga kinetik. Ya, hanya berupa tenaga kinetik karena masanya sangat kecil sehingga W-nya sama dengan T sama dengan P kali C saja. Namanya tadi yang dipakai adalah neutrino dan satunya adalah antineutrino. Nah, ketika ada neutrino dan antineutrino ini, maka persamaan berubah menjadi seperti ini. Ya. Jadi XAZ menjadi YAZ-1 plus beta plus neutrino, dan yang satu XAZ menjadi YAZ plus 1 plus beta minus dan antineutrino. Nah, setelah dikasih neutrino dan antineutrino tadi, untuk helium tadi cocok tidak? Bisa dicoba. Harusnya ketika dicoba sudah bisa cocok ya. Artinya tadi helium 6,2 akan menjadi lithium 6,3 plus elektron plus antineutrino. Begitu juga helium 3,1 tadi menjadi helium 3,2 plus elektron plus antineutrino. Gitu. Harusnya begitu. Nah, sehingga tenaga elektron yang dipancarkan sudah akan memenuhi bahwa tadi kan hanya tenaga elektronnya massa partikel induk dikurangi massa partikel anak dikalikan massa elektron kali C kuadrat dikurangi ini tenaga yang dari neutrino itu, gitu ya. Itu berarti dia sudah bisa memenuhi bagaimana dia kontinu atau tidak, gitu, itu akan memenuhi ya, karena tenaga elektron yang tadinya akan bernilai 0 jika masuk bahwa ada antineutrino, ada neutrino yang berpengaruh di situ. Nah, nanti silakan cerita lengkapnya kalian baca di Meyerhof gitu. Nah, sekarang saya fokus ke radiasi beta. Artinya yang sudah ada neutrino maupun antineutrino. Ini rumusnya kok baru 1 ya. Nih. Apalah. Nah, dari radiasi beta ini kita pakai yang beta elektron ini berarti ya. XAZN menjadi
Ya Z plus 1 N min 1 plus elektron plus antineutrino. Di sini akan memenuhi hukum kekekalan massa dan energi. Jadi seperti ini. Ya. Jadi sekarang ada tenaga dari antineutrinonya. Di dalam buku lain ini bisa ditulis ada W, mungkin W neutrino gitu ya. Itu artinya sama nanti. Bahwa itu tenaga kinetik yang dibawa oleh neutrino atau antineutrino. Kemudian juga akan memenuhi hukum kekekalan momentum linier. Nih. Jadi sudah ada 3 sisi di sini. Energi kinetik inti anak itu masih diabaikan ya. Masih diabaikan karena massa elektronnya jauh lebih kecil ya. Jauh lebih kecil daripada massa intinya. Nah, di sini massa neutrinonya juga lebih kecil dari massa elektronnya itu sendiri. Nah, jadi neutrino di situ mengambil sebagian tenaga beta dari spektrumnya sendiri. Dari beta ini adalah kontinu. Kontinunya dari 0 sampai nilainya maksimum. Mungkin secara detail akan bisa dihitung ya. Kita lihat. Ketika peluruan beta memancarkan elektron. Ini akan lihat yang elektron dulu, baru nanti setelah itu yang positron. Kita tinjau ini X, A, Z, sekali lagi jangan bosan-bosan seperti ini ya. X, A, Z menjadi Z, A, Z plus 1, beta minus dan antineutrino. Jangan remehkan karena kalau kalian menulis ini plus minus 1 aja sudah akan salah gitu ya. Jadi harus dicermati gitu. Jadi nomor inti anak ini sama dengan nomor inti induk plus 1. Kita lihat. Massa inti induk. Massa inti induk bentuknya menjadi ini, massa inti anak. Massa inti induk ini dari massa inti induk tereksitasi itu ya. Ini masih massa intinya. Kemudian massa inti yang anak itu sendiri. Dari massa inti anak untuk Z-nya plus 1 dan massa elektron ini Z plus 1. Kemudian kalau dicari masing-masing MPZ, kalian ingat ya, MPZ ini adalah massa atom induk, massa inti induk ya. Jadi dari hukum kelestarian massa dan tenaga yang di depan kita bisa menuliskan persamaan seperti ini, cukup panjang. Coba dicermati dulu. Massa inti induk ya, ini dikurangi ini ya, kali C kuadrat sama dengan massa inti anak ya, dikurangi Z min 1 ME ini C kuadrat ditambah ME C kuadrat, tenaga kinetik elektronnya, dan tenaga kinetik antineutrino. Kemudian MPZ-nya berarti sama dengan MPZ itu yang ini akan sama dengan massa inti anak untuk Z-nya plus 1 ditambah tenaga kinetik dan tambah tenaga elektron ya. Nah, jadi cukup panjang dicermati ya.
Sehingga kalau kita mencari tenaga peluruan beta minus berapa ini? Ini. Tenaga peluruan beta minusnya sama dengan tenaga kinetik elektron ditambah tenaga kinetik antineutrinonya yang bisa juga ditulis sama dengan tenaga kinetik maksimumnya. Yang ini akan sama dengan sekian. Massa induknya dikurangi massa anaknya, ya. Induk dikurangi anak ini dikalikan C kuadrat. Ingat bahwa tenaga peluruan di sini harus bernilai positif. Kenapa? Karena reaksinya konstan. Bernilai positif karena reaksinya konstan. Sehingga syarat terjadi peluruan ini ketika, ya ini syarat Q beta minus sama dengan MP minus MD kali C kuadrat. Ini akan memenuhi positif jika MPZ ini, yang di depan ini harus lebih besar dari MD-nya. MD-nya Z plus 1 ini. Artinya apa? Bahwa syarat terjadinya peluruan beta untuk memancarkan elektron atau beta minus adalah MPZ lebih besar dari MDZ plus 1. Ini syaratnya. Ini mutlak harus dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi, tidak akan terjadi peluruan beta yang memancarkan elektron. Nah, tentunya nanti kalau beta memancarkan positron, pasti juga akan ada syaratnya. Apakah syaratnya akan sama? Belum tentu. Nah, kita akan cari itu. Gitu ya. Ingat-ingat ya, jadi tenaga peluruan alfa lagi. Tenaga peluruan beta minusnya ini yang mensyaratkan peluruan bahwa MPZ lebih besar dari MDZ plus 1. Nah, sekarang bagaimana peluruan positron? Kalau positron seperti ini ya. Sekali lagi jangan bosan-bosan melihat ini ya. XAZ menjadi ZAZ min 1 plus beta plus neutrino. Nah, kita ingat bahwa massa induk sama dengan massa anak plus Z kali ME di sini. Di satu sisi massa partikel anaknya sama dengan ini ketika MDZ min 1 menjadi MD aksen Z min 1 plus Z min 1 ME nih. Sehingga hukum kelestarian massa dan tenaga untuk peluruan ini bisa ditulis seperti ini. Coba dicermati kalau ada yang keliru lagi. Ya. MPZ minus MZ kali C kuadrat sama dengan MDZ 1 dikurangi Z 1 ME kali tambah oke ya. Nah. Bisa ditulis seperti ini. MPZC-nya ya, MPZ kuadrat sama dengan sekian kuadrat. Oke, bisa ditulis seperti itu. Nanti yang ZMEC kuadrat dengan yang di sini habis ya. Habis itu malah dua kali. ZME habis. Oke, sehingga tenaga peluruan beta plusnya bisa ditulis seperti ini. Nah, di beta plusnya sama dengan ini. Sama dengan T positron maksimum yang dapat dituliskan sama dengan MP min MD min 2ME kali C kuadrat. Nah, tentunya ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah,
peluruan ini akan terjadi ketika MP ini harus lebih besar dari 2 komponen yang di belakang ini. Itu akan terjadi. Jadi kita bisa menuliskan syarat peluruhannya adalah MP lebih besar daripada MD plus 2ME. Nah, ini syaratnya. Ini untuk peluruhan positron. Jadi kalau peluruhan elektron tadi MP-nya lebih besar dari MD saja ya. Kalau di peluruhan positron ini MP-nya ada syarat lain adalah ini. 2 massa elektronnya. Ini harus dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi ya akan tidak terjadi. Jadi ini syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Nah, ini tenaga peluruan atau gini, tenaga peluruan positronnya. Nah, ini hanya rumus. Mungkin akan sedikit agak ini ya, sulit diingat-ingat, tapi pengertiannya memang harus benar gitu ya. Prosesnya tadi. Artinya kalau ini harusnya saya kotai ya, biar enak gitu dilihat. Nah. Nah, ini untuk positron. Ada peristiwa yang lain? Apa kita lihat? Oh, kita lihat contoh peluruan beta dulu. Ada beta minus, ada beta plus. Beta minus arahnya ke kanan, saya anggap ke kanan dari kita ya. Beta plus arahnya ke kiri. Itu semacam sudah ada ketentuan ya. Beta plus, beta minus. Itu arahnya seperti ini. Nah, di sini selain peluruan beta minus dan beta plus ada tangkapan elektron. Apa itu tangkapan elektron? Coba kita lihat apakah ada penjelasan lebih lanjut. Ini juga masih contoh peluruan beta. Kita lihat tadi beta plus, beta minus ya. Ini beta minus, ini beta plus. Banyak contoh-contohnya. Nanti suatu saat saya akan meminta kalian menganalisa seperti ini. Gimana caranya? Artinya seperti soal yang tadi saya contohkan di situ kan ada peluruan alfa tadi. Nah, sekarang peluruan beta. Ada beta plus, kemudian ada gamanya. Berapa ngitungnya? Misalnya dari sini ke ini ada berapa peluruan, di sini juga ada berapa, kayak gitu. Seperti yang di sini mungkin agak banyak inilah. Berapa kemungkinan terjadinya peluruan beta minus yang dari Cl ke A berapa ini? Enggak begitu jelas. Nanti dilihat di bukunya ya. Itu berapa kemungkinannya bisa dilihat dari sini. Berapa paritasnya nanti kalau sudah sampai peluruan gamma ini paritas-paritas ini ya. Nanti akan sangat berguna. Ini terlarang atau tidak atau bagaimana prosesnya ya, itu akan ketahuan gitu ya. Nanti contoh-contohnya. Ini ringkasan saja yang ini. Sebentar, kenapa loncatnya jauh ya? Kita mau ke apa tadi? Tangkapan elektron. Ini masih seputar contoh-contoh. Kok ada yang bocor ya? Benar. 800 kali 8. Apa itu yang 800 kali 8? Kok ada 800 kali 8? Kan 800 per 1 kubik. Di sini tidak ada yang ngomong. Sebentar ya. Suara saya masih jelas kah? Masih Bu. Suara saya masih terdengar jelas kah? Terdengar Bu. Jelas Yang Bu. 800 kali 8 dari saya. Hah? Ya, oke. Daripada hilang apa ya.
Mana tadi yo malah tenan to. Oh, ini. Nah, kenapa jadi ini yang masuk dulu? Ini yang tadi saya tuh mau terkait tangkapan elektron, kok malah yang keluar kayak gini. Nah, di sini tangkapan elektron. Beda, bukan tulisan saya tuh ya. Jadi ada peluruan selain peluruan apa? Elektron, positron, ada juga tangkapan elektron. Nah, ini analog dengan peluruan positron. Tangkapan berarti ya nangkep benar. Jadi pada keadaan tertentu elektron akan ditangkap oleh inti, kemudian ada memancarkan, ya, ada memancarkan. Belum tak besarkan. Sebentar. Jadi ada elektron ditangkap oleh inti, ya, kemudian dia akan memancarkan neutrino. Bisa jadi seperti itu. Nah, elektron yang paling mungkin ditangkap adalah elektron di kulit K. Ya. Kok alien lagi, makanya namanya tangkapan ini ya, tangkapan di kulit K ini. Ini karena namanya aja elektron di kulit yang paling dalam, yang dekat dengan inti. Sehingga yang paling mungkin bisa memasuki inti adalah elektron yang kulit paling dalam itu, gitu ya. Itu kalau mau digambarkan. Terus gambarnya mana ini? Kok hilang? Kok jadi seperti ini? Nyambung. PPT-nya sebentar, saya carikan sambungannya yang benar. Kok tiba-tiba ke situ? Tangkapan elektron tuh harusnya ada gambarnya tersendiri. Tapi kok tidak ada di situ ya. Ya udah, nanti kalian lihat di ini, ada yang hilang ini halamannya setelah ini. Jadi ada juga syarat untuk tangkapan elektron, ya. Syarat untuk tangkapan elektron, atau barangkali nanti kalau muncul ya, nggak tahu ini PPT-nya menghilang kemana ini. Ada juga syarat untuk tangkapan elektron. Artinya ketika mana tadi tangkapan elektron. Nah, jadi di sini bahwa massa dari proton, massa dari partikel induk ke massa partikel anaknya, ada juga tenaga ikat elektronnya ya. Tenaga ikat elektron inti anak, atau ditulis enggak sih? Maksimalkan dulu. Kemudian kadang bisa, kadang enggak. Kalau ditulis MP C kuadrat sama dengan MD ya, MD C kuadrat plus energi dari energi ikat. Misalnya EB ini energi ikat. Energi ikat elektron ya, di inti tadi ditambah dengan tenaga kinetik neutrinonya. Neutrino, ya kira-kira MP C kuadrat sama dengan MD C kuadrat plus EB energi ikat ditambah energi kinetik neutrino. Nah, di sini energi recoil inti anak juga dapat diabaikan. Sehingga di sini energi tangkapan elektron ya. Energi tangkapan elektron Q
Elektron ini simbolnya apa ya? Tangkapan elektron, singkat TE aja ya, paling gampang. Ingat-ingat energi. Tangkapan elektronnya bisa dituliskan sama dengan ini, MPC kuadrat. Ya. Saya tulis dulu pelan-pelan. MP C kuadrat dikurangi MD. Yuh, angel men tulisannya. Tulisannya jelek. MDC kuadrat dikurangi ini. Energi ikat. Energi ikat. Gitu kira-kira tulisannya elek banget. Sehingga apa? Ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Karena energi ikat elektron valensi itu kan 0 ya. Ini kan mendekati 0 ini. Tulisannya mendekati. Ini mendekati 0, energi ikat elektron valensi. Sehingga syarat terjadinya tangkapan elektron akan dipenuhi ketika ini aja, MP lebih besar daripada MD. Itu saja cukup. Nah, gitu. Jadi mungkin di PPT yang satunya ada tulisannya lengkap ini ya. Ini tadi kok yang keambil kok tidak ada ininya, hilang kemana ya. Semoga di bawah atau di PPT yang lain nanti ada. Jadi ini syaratnya. Artinya tadi energi peluruan beta minus, beta plus ada syaratnya, maka tangkapan elektron juga ada syaratnya yang harus dipenuhi. Nah, gitu. Jadi memang massa partikel induk memang harus lebih tinggi daripada massa partikel anak ya. Enggak mungkin massanya, artinya ketika dia naik gitu enggak mungkin, tapi tetap turun walaupun dia tangkapan elektron. Mungkin skemanya nanti bisa dilihat di Meyerhof, banyak contoh-contohnya. Itu kira-kira yang tangkapan elektron. Jadi ada 3 peristiwa itu yang penting di dalam peluruhan beta. Tuh. Ini contohnya. Ya, kayak gitu ya. Ini contohnya. Dia terjadi atau tidak? Nah, nanti silakan kalian analisa. Kemudian lanjut ya, materi berikutnya. Tadi baru energi peluruhan. Sekarang bagaimana kalau mencari konstanta peluruhan beta? Selain konstanta, di peluruhan beta juga ada klasifikasinya. Nah, antara ada klasifikasinya. Kita tahu bahwa pengukuran waktu hidup untuk peluruhan beta itu akan memberikan hasil sekitar ini. Jadi 10 pangkat minus 3 detik sampai 10 pangkat 16 tahun. Sangat besar ya. Gitu. Nah, peluruhan beta dapat diklasifikasikan berdasarkan momentum sudutnya berapa ya, yang dibawa elektron atau neutrino. Juga berdasarkan perubahan paritas. Jadi ada 2. Dasarnya adalah momentum sudut dan paritas. Kita akan lihat. Peluruhan yang terjadi dengan momentum sudut intrinsik spin elektronnya ketika dia sejajar dengan neutrino, ya, maka disebut peluruhan Gamow-Teller. Jadi ketika momentum sudut intrinsik spin elektron sejajar dengan neutrino, maka disebut peluruhan Gamow-Teller. Tetapi jika spin elektronnya berlawanan, ya, berlawanan dengan spin neutrino, disebut peluruhan Fermi. Kemudian beta yang umum terjadi adalah peluruhan yang diizinkan. Artinya apa? Bila momentum sudut yang dibawa itu sama dengan 0. Jadi ada beberapa syarat peluruhan.
tidak sekedar ini harus lebih besar dari itu, tidak sekedar begitu ya. Dan pembahasan tentang peluruan beta ini tidak bisa ketika hanya dilakukan dengan konsep klasik saja, tidak bisa. Ya. Karena apa? Peluruan beta itu kan ada 2 partikel tadi, ada elektron, ada elektron dan neutrino atau positron ya, ada positron, ada neutrino, ada antineutrino. Jadi tidak bisa itu dilakukan secara klasik. Sebelumnya kita tidak melihat bahwa ada neutrino dan antineutrino yang ada di dalam inti itu tidak ada. Dan kalau klasik kan hanya melihat pancaran gelombang elektromagnetik ya, yang partikel bermuatan saja, yang tadi kayak neutrino itu kan tidak ada di sana. Makanya di sini Fermi mencoba dengan menghitung secara kuantum. Ya, secara kuantum. Nah, interaksi yang terjadi pada peluruhan beta di sini ya. Interaksi yang terjadi pada peluruhan beta akan berjangkauan pendek ya, berjangkauan pendek. Oh, ini yang saya sampaikan ada di sini. Oke. Nah, interaksi yang terjadi pada peluruhan beta adalah interaksi lemah berjangkauan pendek. Nah, gitu ya. Sehingga di interaksi lemah itu bertanggung jawab atas munculnya lepton tadi atau neutrino tadi di dalam peluruhan beta. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih klasifikasinya. Nah, tahu teori Fermi tentang peluruhan beta ini silahkan. Detailnya ada di Meyerhof ya. Saya tidak membahas kuantumnya di sini. Di sana ada sudah sangat rinci. Nanti kalau semuanya dibahas di sini, bisa-bisa nanti kalian percaya sama tulisan saya, tidak baca buku Meyerhof. Nggak boleh terjadi itu, jadi harus dibaca di Meyerhof-nya. Ya. Dan saya akan lanjut ke klasifikasinya dulu. Wah, kok di sini ada? Padahal saya melarang ada ya. Nah, cuma sekilas kok. Jadi di sana antara lain menjelaskan ini adanya suatu elemen matrik yang menghubungkan bagaimana keadaan awal dan keadaan akhir ya dari peluruhan di situ. Nanti ada peluruhan yang terlarang. Nah, jika suku pertama berhingga, kemudian ada larangan pertama, di suku pertamanya 0, tetapi suku kedua tidak 0. Ya. Kemudian juga ada peluruhan, ada larangan berikutnya ya. Nanti bisa dilihat di sana ya terkait ini. Nah, sekarang saya ke ini saja, klasifikasi peluruhan beta. Nah, pada peluruhan beta ini, ya, jadi tadi hukum kelestarian momentum sudut bisa dituliskan nih, IP sama dengan ID momentum sudut ya, pakainya I. IP sama dengan ID plus L. Beta S ini. Apa ini definisinya ada di sini ya. Kemudian paritas. Paritas dari P akan sama dengan VD, VP, VD ada kesebandingan sekian. Apa ini LBSB? Kita lihat sebentar, sabar gitu ya. Semoga ada, kalau nggak ada berarti harus baca buku. Gitu ya. Nah, yang penting
ini dulu rumusnya diingat-ingat, kemudian paritasnya diingat-ingat. Jadi peluruan beta ini sangat ditentukan oleh paritasnya di sini. Kita lihat LB. LB itu adalah nanti bernilai 1, 2, 0 bisa ya. 0, 1, 2 dan sebagainya. Ini terkait nanti bahwa ini ada diizinkan, kemudian ada terlarang pertama, terlarang kedua gitu ya. Jadi B-nya nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian L-nya juga nanti terkait dengan gini, kalau LB ini yang nanti terlarang, kalau yang SS ini nanti terkait dengan bagaimana peluruan Fermi ya, Gamow-Tellernya. Jadi mana yang Gamow-Teller, mana yang Fermi, nanti kita lihat. Oke, kita lihat dulu. Konstanta peluruan dan aturan seleksi peluruan beta bergantung pada transisi matrik transisi M-nya. Artinya transisi inti induk tadi ya. Kemudian peluruan beta yang terjadi pada sebuah inti bisa bermacam-macam. Kok hanya ini kalimatnya? Ceritanya mana penjelasannya? Di sini ternyata. Nah, jadi secara umum peluruan beta dapat dituliskan ini. Rumusnya nanti jadi seperti ini. Dicermati dulu. Ini elemen matrik transisinya ya. Artinya yang berkaitan dengan inti induk dan inti anak tadi. Jadi peluruan bisa dituliskan seperti ini. M sama dengan M pada LB-nya 0. Kemudian pada LB-nya 1, pada LB-nya 2, dan seterusnya. Kalau LB-nya 0 ini di sini, maka namanya peluruannya diizinkan. Kalau di sini, dia memenuhi tipe terlarang pertama. Kalau di sini, memenuhi tipe terlarang kedua, dan seterusnya. Sedangkan SB tadi terkait dengan peluruan Fermi. Nah, ketika dia 0, itu Fermi. Kalau dia SB-nya 1, dia peluruan Gamow-Teller. Nah, tabelnya sebentar lagi semoga ada ya. SB-nya 0 berarti dia Fermi. SB-nya 1 berarti dia Gamow-Teller. Jadi misalnya ketemu persamaannya M sama dengan ini saja, artinya LB-nya 0. Artinya dia tipe peluruan diizinkan. Kalau SB-nya 0 berarti dia tipe peluruan Fermi yang diizinkan gitu. Kalau misalnya LB-nya sama dengan 0, tetapi SB-nya sama dengan 1, berarti dia tipe peluruan diizinkan yang termasuk Gamow-Teller gitu maksudnya. Seperti ini juga misalnya ketemu hasilnya nanti M, LB-nya 1. Kemudian SB-nya 0, berarti dia terlarang pertama peluruan Fermi. Kalau LB-nya 1, kemudian SB-nya 1, berarti peluruhan pertama Gamow-Teller. Gamow-Teller biasanya nanti disingkat GT, itu ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, untung contohnya ada. Jadi misalnya peluruan dari He helium 62 pada paritasnya 0 plus ya, menjadi Li 63 dengan paritas 1 plus. Ini adalah peluruannya nanti adalah diizinkan, termasuk Gamow-Teller. Jadi ini tunggal kebetulan, artinya satu-satunya peluruan yang mungkin, hanya satu ini saja, tidak ada peluruan yang lain. Jadi hanya diizinkan dan Gamow-Teller. Artinya apa tadi Gamow-Teller? Artinya bahwa SB-nya nanti 1. Nah, SB-nya 1. Terus diizinkan, berarti LB-nya 0. Gimana cara mencarinya? Ya nanti sabar gitu ya. Nanti sabar gitu.
ngitungnya nanti di depan tadi. Masih ingat nggak rumusnya ya? Kita lihat rumus. Nah ini, kelewat. Nah, hitungnya adalah di sini paritasnya. Momentum sudutnya ini dari sini tadi. Nanti dihitung dari sini, ketemunya berapa, kemudian paritasnya berapa, kemudian masuk ke rumus di sini, ya masuk yang mana, baru disimpulkan. Artinya di sini kesimpulannya langsung ditulis, tetapi menghitungnya nanti silakan buat dihitung masing-masing ya. Siapa tahu ujian ini keluar. Silakan dihitung peluruan beta terkait dengan inti awalnya ini, inti akhirnya ini. Termasuk yang mana? Di sini termasuk diizinkan dan gamma of Taylor. Coba dihitung, buktikan benar nggak sama ini kan gitu. Bisa juga soal-soal yang lain gitu ya. Nah, kita cermati lagi misalnya oksigen 14 0 ke 0. Ini juga diizinkan tapi peluruan Fermi. Apa tadi syarat peluruan Fermi? SB-nya sama dengan 0. Jadi kalau nanti dicari SB-nya harus 0. Kemudian ini diizinkan tadi artinya L-nya, L betanya 0 ya. L betanya 0. Dia ada dua-duanya, berarti nanti bisa ketemu SB-nya bisa 1 ya. SB-nya bisa 1 dan SB-nya bisa juga 0. Nah, itu dua-duanya memenuhi begitu. Kalau di sini terlarang pertama tadi apa? Berarti LB-nya mana tadi? LB-nya sama dengan berapa? Terlarang pertama LB-nya 1. Terlarang kedua LB-nya 2 gitu dan seterusnya. Artinya nanti ketika dicari ketemunya itu gitu ya. Gitu tipe-tipenya. Masih ada waktu enggak? Masih ya? Masih banyak. Nah, ini contoh-contoh tadi sudah dibahas. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Beta ini cukup banyak ini materinya. Ada pertanyaan tidak? Saya carikan contohnya. Atau contohnya nyusul. Contohnya bisa nyusul. Ada pertanyaan tidak? Pada tidur ya? Belum ada, Bu. Mikir, Bu. Mikir ya. Harus mikir. Kalau nggak mikir nggak bisa ini. Fisika inti 2 ini penuh dengan harus konsentrasi dan mikir nih. Kalau tidak yang dijelaskan cuma kayak gitu. Tapi soalnya yang dikerjakan adalah cukup sulit gitu ya. Itu kira-kira. Gimana cara ngasih contohnya ya? Contohnya juga tulisan tangan yang belum saya copy. Sebentar. Oke. Belum ada pertanyaan ya. Sekarang ke kebalikan peluruan beta dulu. Beta inverse. Ini kalau di materi bintang neutron ini kepake ya. Di sini. Apa toh itu? Kita lihat di sini aja. Teori peluruan beta memprediksi bahwa neutrino memiliki probabilitas tertentu yang kecil, sekitar 10⁻⁹ lebih kecil dari reaksi inti biasa. Nah,
Kemudian ada seseorang, Reines dan kawan. Siapa tahu nanti di antara kalian meneliti tentang bahkan sesuatu yang baru. Nah, kita tidak tahu ya, siapa tahu ke depannya. Dengan menggunakan antineutrino yang dihasilkan dari peluruan beta yang terjadi pada sebuah reaktor nuklir. Artinya tadinya seperti ini, nah, kemudian dia dibalik ke sana, dipindah ya. Merupakan kebalikan dari peluruan neutron. Kalau neutron itu biasanya neutron akan jadi proton plus elektron plus neutrino. Menurut teori Dirac bahwa penciptaan sebuah elektron identik dengan penciptaan sebuah elektron identik dengan menghilangkan sebuah positron. Betul juga ya. Artinya bahwa ketika di sini ada positron, dia seperti ini. Ya. Jadi ada tangkapan neutron yang kemudian akan memancarkan partikel gamma. Biasanya memancarkan radiasi gamma di situ. Jadi ada kebalikan prosesnya. Ada contohnya enggak ya? Contohnya tidak ya, kita lihat. Oh, ada ya. Wah, contohnya berarti kalian harus lihat. Kalau di buku, ini saya lihat di buku ada A3718 nangkep elektron akan menjadi Cl3717 plus neutrino. Itu kebalikan dari proses itu bisa terjadi, tetapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Artinya ketika Cl3717 kemudian dia nangkep neutrino, tidak akan terjadi A3718 plus elektron. Nanti tidak terjadi seperti itu ya. Jadi tidak mesti terjadi. Oke lah, ini kita jarang pakai ini ya. Mana yang klasifikasi yang hitung-hitungannya ya. Ini yang kaitannya dengan paritas. Jadi ada sifat neutrino yang menggambarkan paritas. Paritasnya itu bisa lestari atau tidak lestari. Ada eksperimennya. Apa itu eksperimennya? Nanti ceritanya bisa kalian lihat di situ ya. Mana ya? Ada hal yang penting mana di sini? Ini ceritanya ada di sini. Lihat gambarnya dulu. Nah, lihat gambarnya, ada cermin, ada neutrino, antineutrino. Kita lihat di sini. Tinjau sebuah neutrino merambat ke kanan. Jadi yang gambar A, ini neutrino merambat ke kanan. Yang B, ada suatu eksperimen yang tampak dari cermin diletakkan di depan neutrino. Ini ada cerminnya. Tapi eksperimen tetapi tidak terjadi di alam. Nah, terus terjadi di mana? Itu jadi agak sulitnya begitu. Kita lihat saja cerita mereka ya. Tinjau sebuah neutrino yang merambat ke kanan seperti pada gambar 5A dengan momentum intrinsik spin S mengarah ke kiri. Arah putaran spin neutrino antiparalel dengan arah perjalanannya. Jika di depan neutrino terletak sebuah cermin, maka yang tampak pada cermin seperti yang ditunjukkan pada gambar 5B tadi. Ya, jadi sifat neutrino melestarikan paritasnya. Maka peristiwa neutrino yang tampak di depan cermin tersebut akan terjadi, yaitu neutrino akan merambat ke kiri dan arah spinnya ke kanan. Ya, kayak pencerminan ya.
Tetapi spinnya tidak mungkin ke kanan karena vektor momentum sudut tidak akan berubah arah karena cermin. Keadaan yang tampak dalam cermin tidak akan terjadi karena neutrino memiliki spin yang antiparalel dengan arah kecepatan. Nah, kejadian di depan cermin akan terjadi jika neutrino berubah menjadi antipartikelnya, yaitu antineutrino. Oh, begitu. Ya, itu kelihatannya sederhana, tetapi kalau dinalar benar juga ya. Ya, nanti dicermati ya. Nah, masih ada lagi. Nah, ini. Sifat ketidaklestarian paritas neutrino. Ada antipartikel dan sebagainya. Ya, mungkin kira-kira itu materi kuliah hari ini. Bagian tadi yang harus menghitung-hitung tadi, ya, anunya jelek banget. Kita lihat misalnya, oke, kita ke tabelnya saja. Kita lihat di tabel. Nah, tabel di sini, misalnya, kita ambil salah satu. Bisa di-copy ya. Yang beda, misalnya yang beda yang mana? Dari sini. Coba. Artinya bahwa ketika ada soal misalnya tadi yang itu 0 ya, yang tidak 0, yang beda yang mana sih? S ke CL ini diizinkan campuran, diizinkan. Jadi awalnya dikenakan dengan hukum kekekalan paritas ya. Artinya hukum kekekalan paritas itu apa? VI, ya nulisnya. VI sama dengan V akhir dan V radiasinya. VI, VF, kalikan VR. Ampun deh. VI sama dengan VF kalikan V radiasinya. Itu hukum kekekalan paritas. Kemudian dikenakan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi misalnya kita lihat salah satu misalnya ini ya. Kekekalan momentum sudut. Berarti I ya. I nulis I kok ya angel. Sama dengan IF IF plus apa? LR. Ini dari depan tadi loh yang di atas itu mana ya? Coba kita lihat di depan. Gambarnya tadi enggak? Di depan tadi yang digambar I. Ada di sini kah? Ada ya di sini? Yang kemarin kali ya? Enggak ada di depan, enggak apa-apa. Kita gambar. Ya. Nah, kemudian I awal. I awalnya berapa misalnya di sini? I-nya katakanlah setengah plus. Berarti I-nya setengah.
I awalnya setengah. Kok yo angkanya podo yo, ya enggak podo yo. Apa ya? I awalnya setengah. Kemudian I akhirnya juga setengah, kebetulan sama enggak apa-apa wis. Nah, dimasukkan ke sini. Setengah, kemudian ini ada LR. Nah, biarkan saja dulu ya. I akhirnya jadi I awalnya setengah, V awalnya ini plus ya. I awalnya plus. Kemudian di sini I awalnya, I akhirnya, aduh, plus juga kebetulan. Ada yang minus ya? Oh ini ada yang minus. Kalau ngasih contoh minus plus gini lebih enak harusnya ya. Satunya minus, satunya plus. Tapi tidak apa-apa. Atau mungkin nanti saya tuliskan aja lah. Sulit nulis di sini. Ya. Nanti terus dikenakan. Tanda mutlak atau tadi bahwa II dikurangi IF tanda mutlak sama dengan apa tadi? Tentunya di sini jangan tanda mutlak deh ini. Ini gini aja dulu. Ini kita mau diorek-orek. Harus lebih besar atau sama dengan LR. Lebih besar atau sama dengan yang plus I plus nulis plus angel IF. Nah, diurek dari sini. Nah, angkanya berapa? IF ini dari sini. Ya, tadi berapa per berapa. Nanti akan ketemu angkanya LR ini berapa. Nah, ketika ketemu LR-nya, kita lihat LR-nya 0 atau 1 atau berapa di situ kan kelihatan. Kemudian dimasukkan ke rumusnya. Rumus yang tadi di depannya ini tadi loh, yang VR pangkat tadi loh. Ketika VR pangkat tadi kan ketemu. Bisa jadi seperti itu. Nantilah saya tuliskan aja, susah deh nulis di sini. Atau bisa juga nanti di ada tutorial nggak kalian? Ada tutorial, Bu. Ada, Bu. Nah, tutorial bisa juga nanti asisten yang memberikan contoh-contohnya seperti apa kayak gitu. Atau gimana cara membuktikan katakanlah ini yang setengah-setengah ini. Nah, nanti bisa diberikan oleh Mas Widi. Ya. Tutorialnya hari apa? Sudah janjian belum? Belum ada tanggal janjian. Nah, belum ada tanggal janjian. Tapi ini sudah pada mau libur ya. Harusnya sekali tutorial ini. Nah, harusnya begitu. Tapi terserah kalian ya. Itu materi radiasi beta tadi. Mungkin contoh fluoron di sini ternyata juga ada. Ya, ini enggak ada gambarnya juga. Ada nah, ini ada, ya ampun. Daripada nulis tadi di sini ada. Di sini ternyata ada. Misalnya ini sekian, tinggal melanjutkan. Kenapa dari tadi lihat. Nah, nanti ketemu. Jadi misalnya di sini LB-nya ada 1, ada 35. Itu apa saja nanti. Gitu ya. Artinya nanti dicari seperti ini. Gimana? Goyang-goyang. Karena tidak maksimal. Dicarinya. Ulah. Selapung. Dulu. Jadi nanti di sini. Gitu ya. Dari seperti ini. Terus cari sini. Ini kan kelihatan apa? 2 dan 3. Tapi itu SP dan LB. Terus kemungkinannya jadi bagaimana? Ternyata tadi masuk rumus di sini. Ternyata ketemu sekian. Kalau ketemu sekian, LB-nya apa yang memungkinkan? Misalnya ini, maka dia
di peluruan apa kayak gitu. Gitulah. Tinggal nanti soal-soal cari soal-soal yang dalam kotak itu dibukti dulu. Kemudian nanti kalau ada soal yang lain tinggal mengerjakan. Gitu kira-kira. Mungkin dari sini ada gambaran ya. Nah, saya akan berikan PR. Tapi PR-nya bukan tentang ini. Kalau ini silakan dicoba sendiri. PR. Ini ya PR kita. PR-nya ada 3. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Nanti saya kirimkan saja ya. Kalian masuk lagi kapan ya? 2 minggu lagi, Bu. Tanggal 10. Iya, tanggal 10. 10. 10 itu hari Selasa. Iya. Masuk lagi tanggal 10. Maksudnya ketemu lagi tanggal 10. Ya. 10 itu hari Selasa ya? Iya, Bu. Betul? Iya, Bu, betul. Hari Selasa. Jadi PR-nya dikumpul hari Senin ya. Senin malam. Kalau PR tidak boleh ditanyakan ke Mas asisten. Tidak boleh ditanyakan tutor. Artinya gini, PR boleh dikerjakan tutor setelah dikumpulkan. Jadi kalau sebelumnya ya dikerjakan sendiri. Terus tutornya biar memberikan contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh selain ini kan banyak soal. Ini soal dari Meyerhof semua kayaknya. Saya belum sempat lihat yang dari Atampe Area. Ini Atampe Area. Tulisannya lebih kecil-kecil jadi nanti dulu. Nah, itu ya PR-nya. Ini mewakili PR berapa kali pertemuan ya? Paling enggak ini hitungannya 2 kali PR gitu karena banyak. Ada pertanyaan? Oke, saya stop screen dulu. Stop rekaman. Recording stopped. Stop share. The recording has stopped. Nah, ada pertanyaan atau ada komentar? Saya Ini mau yang datang bertanya, cuma Bu. sedikit loh. Ya, silahkan. Mungkin tadi terkait peluruan beta, tadi ada yang beta plus sama beta minus kan, Bu. Saya penasaran kira-kira di antara kedua itu dua-duanya dapat terjadi pada isotop yang samakah atau pada isotop tertentu hanya bisa terjadi peluruhan beta yang sejenis saja gitu. Jadi gini, ada isotop. Yes, gini. Ada unsur yang dia bisa menghasilkan beta plus saja, tetapi ada yang menghasilkan beta minus saja. Tapi ada juga tentunya yang lebih besar yang bisa menghasilkan kedua-duanya. Gitu. Jadi contohnya mana ya tadi? Sudah saya close semua. Ada yang bisa menghasilkan kedua-duanya, ada yang hanya satu saja gitu. Kalau dilihat di contoh-contoh itu yang besar-besar bisa terjadi kedua-duanya. Atau gini sebentar, saya share. Mana sharingnya? Jret. Mana yang ada gambarnya ya? Saya lihat yang ada gambarnya. Nah, kalau dilihat di sini kelihatan sih tulisannya cil-cil. Nah, ini contohnya ini sederhana. Ini CO tidak terlalu tinggi ya. Berapa sih?
Aduh, angkanya nggak kelihatan. CU ke NI. NI 60, 64. Coba itu berapa ya itu yang benar angkanya. Tapi artinya tidak sangat tinggi sampai ratusan sekian itu tidak harus. Itu bisa terjadi dua-duanya itu. Dua-duanya secara terjadi. Waduh, nggak kelihatan juga di sini tulisannya kecil-kecil ya. Ini intinya CU ini ya. CU ke NI. Tapi bukan gini, CU ke unsur yang lain itu terjadinya beta plus, tetapi CU ke unsur yang lain lagi terjadinya betamin gitu. Nah, ketika nanti misalnya NI ini juga akan meluruh ke yang lain, nah, misalnya ini belum stabil, nah itu bisa juga dari sini menghasilkan beta plus. Bisa juga dari sini menghasilkan beta minus tergantung dia ingin jadi unsur yang mana yang dari dia stabil gitu. Ini yang tidak begitu besar sih. Gitu. Tapi di contoh yang lain, secara langsung mana ya? Tadi itu saya menemukan nih, artinya dalam satu unsur langsung dia beta plus dan beta minus gitu. Mestinya bisa, mestinya. Nanti kalau ada contoh lagi ya. Tapi itu mestinya bisa. Unsurnya besar. Menurut teori kan gitu, menurut teori bisa. Gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Atau cukup? Cukup sudah ngantuk? Sudah ngantuk. Kalau kuliah nggak ngantuk ya, saya kuliah FISIKA Inti itu senang jadi nggak ngantuk ya. Kalau tidak puasa, kalian tak suruh ngemut permen biar nggak ngantuk, tapi karena puasa ya bagaimana ya. Oke, mungkin gitu dulu kuliah dari saya. Nanti saya share materinya sesegera mungkin dan PR-nya. Jika memungkinkan silahkan sebelum Lebaran ini kalian harus ketemu dengan tutornya minimal sekali. Memberikan contoh-contoh soal yang selain PR. Nanti saya sampaikan juga ke tutornya PR-nya ini. Jadi yang PR yang tidak dibahas, tapi yang teman-temannya PR boleh dibahas. Kan banyak itu dalam bab yang sama. Oke, gitu saja ya. Mana tadi?